Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari kelompok 5 izin mempresentasikan tugas mata kuliah pemasaran yaitu integritas, pursuit, quality, brand image, dan lifestyle dampaknya terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan smartwatch di era digital. Selanjutnya di sini ada anggota kelompok 5. Yang pertama ada Salman Tahfatul Ahwazi dengan NIM akhir 180. Yang kedua ada Resti Nadilah dengan NIM akhir 190. Yang ketiga ada Ahrik Hendra Octavian dengan NIM akhir 215. Yang keempat ada Anggi Putri Sawara dengan NIM akhirnya 216. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya ada model konseptual. Nah, untuk X1-nya persepsi kualitas. Nah, X2-nya ada brand image dan X3-nya ada lifestyle. Nah, ketiga ini yaitu menuju ke Y, yaitu kepuasan konsumen. Dan kepuasan konsumen ini menuju ke Z, yaitu loyalitas konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Anggi Putri Sahwara dengan NIM akhir 216. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai outer loading. Jadi, kriteria nilai outer loading digunakan untuk menilai validitas indikator terhadap konstruk yang dimilikinya secara umum. Nilai loading itu harus lebih dari 0,7, menunjukkan bahwa indikator tersebut valid dalam mengukur konstruknya. Untuk hasil nilai outer loading kelompok kami itu, outer loading menunjukkan bahwa semua indikator valid karena memiliki nilai sebagai berikut. Yang pertama itu untuk X1-nya itu ada 7 indikator dari 0,775 sampai 0,743 itu valid. Untuk X2-nya ada 5 indikator dari 0,828 sampai 0,789 dan itu valid. Untuk X3-nya ada X3.2.2 yaitu 0,913 dan X3.2.5 yaitu 0,752 yaitu valid. Yang Y ada 8 indikator yaitu 0,732 sampai 0,789 yaitu valid. Dan yang terakhir ada Z 7 indikator dari 0,734 sampai 0,857 yaitu valid. Lalu selanjutnya ini adalah gambar model final dari hasil penelitian kelompok kami. Jadi inilah gambar model finalnya dari X1-nya, X2, X3, Y maupun Z. Di sini ada nilai discriminant validity cross-loading. Kriterianya, hasil cross-loading menunjukkan indikator variabel dibentuk lebih besar dibandingkan variabel lainnya. Sehingga dapat dikatakan penggunaan indikator penelitian ini memiliki diskriminat validasi atas nilai cross-loading yang baik. Hasilnya, semua indikator X1, X2, X3, Y, dan Z telah memenuhi kriteria Fornell-Lasker. Artinya, setiap indikator dalam model tersebut mampu membedakan dirinya dari indikator lain secara statistik dan tidak terjadi tumpang tindih makna antar indikator seperti yang ada di gambar tersebut. Selanjutnya ada kontrak reliability dan validity. Seperti yang digambarkan oleh tersebut, kriteria nilai-nilai Cronbach, alpha, dan composite reliability lebih dari 0,7 dan AVE lebih dari 0,5, maka kesimpulan bahwa indikator adalah reliable. Reliable memiliki makna bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang dapat dipercayai sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkapkan informasi sebenarnya di lapangan. Hasil uji konstruk reliability dan validity dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel X1, X2, Y, dan Z reliable dan valid karena memenuhi semua kriteria. Namun variabel X3 tidak reliable karena Cronbach alpha sama dengan 0,589 dan RHO
sama dengan 0,679. Keduanya berada di bawah ambang batas 0,7, sehingga X3 tidak dapat dipercayai sepenuhnya dalam mengukur indikator yang dimaksud, meskipun nilai AVE dan RHO_C sudah memenuhi kriteria. Selanjutnya di sini juga ada output struktur model hasil buat tracing. Nah, untuk hasilnya HI menunjukkan bahwa X1 memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap Y. Nah, kepuasan pelanggan. Hal ini didukung oleh koefisien parameter sebesar 0,400, T statistik, T tabel 3001 lebih dari 1,98 dan V-value-nya 0,03 kurang dari 0,05. Dengan demikian hipotesis H1 diterima. Untuk H2 menunjukkan bahwa X2 memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap Y. Koefisien parameter sebesar 0,298. T statistiknya lebih T tabel dan P-value-nya kurang dari 0,05 sehingga hipotesis H2 diterima. H3-nya menunjukkan bahwa X3 juga berpengaruh signifikan dan positif terhadap Y dengan koefisien parameter 0,256, T statistiknya lebih T tabel dan P-value-nya kurang dari 0,05. Artinya hipotesis H3 diterima. Untuk H4-nya menunjukkan bahwa Y berpengaruh signifikan dan positif terhadap Z. Koefisien parameter sebesar 0,791 didukung oleh T statistik lebih T tabel dan P-value-nya kurang 0,05. Dengan demikian hipotesis H4 diterima. Nah, seluruh hipotesis H1 sampai H4 diterima karena semua variabel menunjukkan hubungan yang signifikan dan positif. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada metode F-squared berdasarkan hasil olah data nilai F-squared. X1 perceived quality mempengaruhi kepuasan konsumen sebesar 0,125, efeknya kecil. Dan X2 brand image mempengaruhi kepuasan konsumen sebesar 0,085, efeknya kecil. Dan X3 atau lifestyle mempengaruhi kepuasan konsumen sebesar 0,141, efeknya kecil. Dan variabel Y atau kepuasan konsumen mempengaruhi variabel Z, loyalitas konsumen sebesar 1,667, efeknya besar. Ketiga variabel independen X1, X2, X3 memberikan pengaruh yang kecil terhadap variabel Y atau variabel kepuasan konsumen, yang dimana artinya perubahan pada X1, X2, dan X3 hanya sedikit memengaruhi Y atau kepuasan konsumen. Sebaliknya, variabel Y memberikan pengaruh besar terhadap Z. Nilai F-squared sangat tinggi, menunjukkan bahwa Y, kepuasan pelanggan, adalah faktor yang sangat kuat dalam memengaruhi variabel Z atau loyalitas konsumen. Selanjutnya ada metode R-squared, di mana kriteria dari nilai R-squared ini nilai R-squared sama dengan 0,75, substansialnya besar atau kuat. Lalu nilai R-squared sama dengan 0,50, moderatnya sedang. Dan nilai R-squared sama dengan 0,25, moderatnya lemah atau kecil. Untuk hasil, R-squared atau R2 merupakan koefisien determinasi yang menunjukkan seberapa besar variabilitas variabel dependent Y, kepuasan, atau Z, loyalitas, dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Variabel Y atau kepuasan sama dengan R-squared
sebesar 0,750, yang dimana artinya 75% variasi kepuasan bisa dijelaskan oleh variabel lain dalam model ini sangat kuat. Dan variabel Z atau loyalitas R-squared-nya sama dengan sebesar 0,625, yang dimana artinya 62,5% variasi Z atau loyalitas bisa dijelaskan oleh variabel lain. Hal ini cukup kuat. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.